Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di chapter 8 tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti kalian telah mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Sama halnya dengan pelajaran bahasa Indonesia, di bahasa Inggris juga ada kalimat aktif dan kalimat pasif. What is passive voice? Passive voice is a type of sentence in which the subject receives the action of the verb. Passive voice atau kalimat pasif adalah jenis kalimat yang subjeknya menerima tindakan dari kata kerja. Kita lihat perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Active versus passive. Untuk kalimat aktif contohnya adalah Jessica writes the poem. Jessica adalah subjeknya, writes ini adalah verb, the poem adalah objek. Untuk kalimat pasifnya, the poem is written by Jessica. Kalimat aktif artinya Jessica menulis puisi itu. Seperti yang telah kalian pelajari di bahasa Indonesia, untuk kalimat aktif itu biasanya mendapatkan awalan me pada predikatnya. Contohnya di sini adalah menulis. Itu adalah kalimat aktif. Untuk pasifnya, arti dari kalimat tadi adalah puisi itu ditulis oleh Jessica. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia biasanya predikatnya diberi awalan di atau ter. Perbedaannya adalah pada kalimat aktif, fokusnya adalah pada subjek. Sedangkan kalimat pasif fokusnya adalah pada objek. Next, above form atau rumus passive voice. Rumus dari passive voice adalah subject plus to be plus verb 3 plus object. To be-nya depends on tenses that are used. Jadi tergantung pada tenses yang digunakan. Untuk verb ini, see on your dictionary dari kamus. Nah, ini untuk kategori verbnya. Di sini ada base verb. Base verb ini adalah kata kerja dasar. Verb 1 ini kata kerja dasar yang diberi tambahan semisal s atau s pada present tense. Terus ada verb 2, verb 3, verb ing, dan to infinitive. Ambil contoh di sini kata write. Base verbnya ada write, verb 1-nya ada write, bisa juga writes. Verb 2 adalah wrote, verb 3-nya written, verb ing-nya writing, to infinitive, to write. Yang kedua adalah kata close. Base verbnya adalah close, verb 1-nya close, bisa juga closes, nya adalah closed, verb 3-nya close, sama, jadi verb 2 sama verb 3-nya sama. Verb ing-nya closing, to infinitive-nya to close. Yang ketiga adalah be. Be ini adalah auxiliary verb. Base verb-nya adalah be. Verb be dari verb to be dari present, ada am, is, dan juga are. Untuk penggunaannya itu tergantung pada subjeknya. Untuk yang past, to be past ada was dan were. Sama seperti am, is, are tadi, penggunaannya tergantung pada subjek. Sedangkan verb 3-nya ada been, verb ing-nya being, to infinitive-nya to be. Nah, write ini termasuk dalam irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Sedangkan close ini masuk ke dalam regular verbs atau kata kerja beraturan. Kalian bisa lihat perubahannya di sana, close, close, close. Jadi beraturan, perubahannya tinggal ditambah kata ed di sana. D atau ed. Di mana kalian bisa menemukan irregular verbs dan regular verbs ini, kalian harus sering-sering buka dictionary atau kamus, karena di sana biasanya sudah tertera kategori irregular verbs dan regular verbs ini. Kita lihat contoh kalimat aktif di sini. Jessica writes a poem yang di awal tadi. Jessica ini adalah subjek plus
Rides ini adalah verb 1 ditambah S karena ini adalah bentuk simple present, subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah S atau ES. Plus, a form ini adalah objek. Jangan lupa rumusnya tadi adalah subjek plus to be plus verb 3 plus objek. Dalam mengubah aktif menjadi pasif, yang kalian harus perhatikan adalah subjeknya diubah menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Jadi dibalik. Itu kalau kalian mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Contohnya, sini sudah Ibu beri contoh berdasarkan tensisnya. Yang pertama, tensisnya adalah simple present. Active voice-nya, Jessica writes a poem. Passive voice-nya, a poem is written by Jessica. Jessica ini adalah subjek. A poem ini adalah objek. Sedangkan writes ini adalah verb 1. Nah, kalian bisa lihat di kolom passive voice-nya, a poem-nya itu pindah ke depan di posisi subjek. A poem menjadi subjek, Jessica menjadi objek. Is written-nya adalah to be plus verb 3. Yang kedua adalah simple past. Contoh kalimat aktifnya, Jessica wrote a poem. Di sini kata kerjanya adalah wrote, kata kerja kedua dari write. Passive voice-nya, a poem was written by Jessica. Present continuous, Jessica is writing a poem. A poem is being written by Jessica. Past continuous, Jessica was writing a poem. A poem was being written by Jessica. Present perfect, Jessica has written a poem. A poem has been written by Jessica. Past perfect, Jessica had written a poem. A poem had been written by Jessica. Simple future, Jessica will write a poem. A poem will be written by Jessica. Be going to, Jessica is going to write a poem. A poem is going to be written by Jessica. Models, Jessica can write a poem. A poem can be written by Jessica. Nah, ini adalah contoh dari beberapa tenses dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini banyak tensesnya, tapi kita akan fokus ke dua tenses pertama saja, yaitu simple present dan simple past. Kita akan lanjut ke latihan exercise 1 atau latihan pertama. Untuk kalimat aktifnya, I read a book. I ini adalah subjek, read adalah verb 1, a book-nya adalah objek. Kalimat pasifnya, a book is read by me. A book-nya adalah subjek, is read to be plus verb 3, by me adalah objek. Nah, di sini ada perubahan kata. Di awal subjeknya adalah I, yang di kalimat pasif objeknya bukan I tapi me. Loh, kenapa bisa diubah seperti itu? Karena kata ganti subjek I jika dipindah ke posisi objek, maka harus menggunakan kata ganti objek, yaitu me. Jadi, I itu adalah subjek pronoun. Jika diubah ke posisi objek, maka dia menggunakan objek pronoun, yaitu me. Ini ada kata read. Loh, kenapa yang tadi contohnya kata kerja aktif dan pasifnya berbeda, sedangkan ini sama, read dan read. Sebenarnya ini adalah sama-sama kata kerja. Nah, jadi memang kategori verb 3-nya dari kata read itu nulisannya sama, yaitu read, tapi cara membacanya saja yang berbeda, yaitu read. Exercise kedua atau latihan kedua, they play football. They itu adalah subjek, play adalah verb 1, football adalah objek. Nah, di sini kata play-nya tidak mendapat penambahan kata s karena subjeknya itu sudah jamak atau banyak. Jadi, kata kerjanya tidak mendapatkan tambahan s atau es.
Untuk kalimat pasifnya, football are played by them. Football adalah subjek, are played itu adalah to be plus verb 3, by them itu adalah objek. Oh, kenapa bisa muncul kata them di situ sedangkan di atasnya tidak ada kata them? Them itu berasal dari kata they, sama seperti contoh yang pertama tadi. Kenapa dia bisa berubah menjadi them? Ya, karena kata ganti subjek they yang di atas, jika dipindah ke posisi objek, maka harus menggunakan kata ganti objek, yaitu them. Sekalian lihat untuk perubahan kata kerjanya. Size 3, latihan ketiga. She swept the floor. She ini adalah subjek. Sweep ini adalah kata kerja kedua dari sweep. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini, kata kerja pertamanya adalah sweep, kata kerja keduanya sweep, kata kerja ketiganya sweep. The floor-nya adalah objek. Untuk kalimat pasifnya, the floor was swept by her. The floor-nya adalah subjek, was swept adalah to be plus verb 3, by her-nya adalah objek. Sama seperti tadi, kenapa dia by her, sedangkan di atas tidak ada kata her. Jadi kata she yang di atas di kalimat aktif, jika dipindah ke posisi objek, maka harus menggunakan kata ganti objek, yaitu her. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. Dan kita lanjut pembahasan pasif voice di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.